Assalamualaikum, kita balik lagi sharing-sharing mengenai Excel dan kali ini kita bahas bagaimana supaya drop down list itu bisa update dengan sendirinya. Oke ya, langsung aja ke layar ya. Jadi ini ceritanya kita diminta untuk bikin form input daftar pesanan untuk sebuah resto atau warung makan gitu. Di sini ada jenis, menu, dan jumlah. Nah, kita akan pakai satu adalah kalau kita pakai drop down list itu tanpa name. Yang kemudian yang kedua adalah kita pakai name dengan dependent. Jadi langsung aja. Pertama misal jenis ini kita ngambilnya dari sini ya, dari I5 sama I6. Jadi langsung aja di sini data, terus validation ya. Saya pilih di sini list. Kemudian di sini source-nya saya ambil di sini. I5, I6. Enter. Oke, jadi di sini saya bisa pilih makanan atau minuman gitu ya. Sip. Nah, sekarang ini kita copy ke bawah deh. Untuk validasinya, klik kanan, paste special, di sini validation. Oke. Sip, bisa. Nah, sekarang lanjut. Untuk menunya, kita pengen ini bertingkat. Jadi dependent ya. Artinya di sini kalau makanan, maka munculnya yang makanan, di sini listnya. Terus kalau minuman, munculnya adalah minuman. Ini sempat kita bahas lebih detail di salah satu video sebelum ini. Saya akan kasih linknya di deskripsi. Dan di sini saya akan langsung stepnya lebih cepat ya. Jadi untuk menu, oke, kalau misal makanan, maka kita akan bikin supaya dia refer ke list yang namanya makanan. Jadi saya akan ngasih nama untuk list ini. Caranya adalah ini saya pilih, terus kita pakai di ini formulas. Di sini ada name manager dan sebagainya. Saya akan create name from selection, top row-nya sebagai namanya. Jadi ini sekarang namanya makanan, isinya datanya ini. Kalau kita lihat di name manager ya, jadi makanan isinya nasi goreng dan seterusnya. Close, oke. Terus yang kedua minuman, ini juga saya pilih di sini. Kemudian create name from selection, ya, sama caranya. Jadi sekarang di name manager ada minuman, isinya teh tawar, teh manis, dan jus jeruk. Nah kemudian di sini berarti kita pakai data validation sekarang. Data validation pakai list. Nah, di sini saya pakai sama dengan indirect kurung buka, berarti pakai dari C5 kurung tutup. Oke. Jadi sekarang kalau makanan ya pilihannya nasi goreng, nasi uduk dan seterusnya. Kalau minuman maka pilihannya ini ya, teh tawar, teh manis, jus jeruk. Oke, ini kita copy ke bawah. Paste special validation. Oke. Ini karena belum ada pesanan, belum bisa. Kalau di kirinya udah diisi baru bisa. Oke, nah sekarang kalau misal nih saya sebagai ini ya, sebagai manajemen dari resto ini, saya pengen nambahin di makanan ini, namanya bihun gitu. Bihun, oke. Terus di sini saya mau input, loh bihun kok nggak masuk? Kenapa nih? Waduh, caranya gimana? Kita bisa input ulang ya dari data validation tadi, tapi stepnya agak panjang dan kalau misal ada banyak perubahan, tentu saja pusing lah ya, bingung. Apalagi misal ganti-ganti orang. Maka kita pengen ya pada saat di sini diisi ditambahin gitu, maka di sini udah langsung otomatis nambah. Caranya gimana? Maka kita mulai dari yang pertama ya, dari jenis ini ya, makanan, minuman. Ini kan tadi nggak pakai name, cuman langsung validationnya itu langsung lempar ke situ, ini ya. Langsung lempar dari I5 sampai I6. Nah ini kalau misal mau teman-teman otomatis update dari sini, gampang, ini tinggal di select ini ya, 1, 2, 3 ini jenis makanan, minuman, terus insert table. Jadi dia diubah sebagai table, jangan lupa ini ya, my table has headers, oke. Maka ini berubah jadi table. Oh ya, kalau ini nggak suka ada filter buttonnya, dimatiin aja. Sip. Jadi sekarang ini adalah table, dan kalau di sini kita tambahin, maka secara otomatis Excel akan baca itu sebagai penambahan. Misal ya, makanan, minuman ini kita bilang jajanan. Oke ya. Nah, jajanan ini sekarang akan muncul sebagai salah satu pilihan di sini. Tanpa harus kita ngedit-ngedit tadi data validation ya. Dan kalau kita lihat sekarang, misal di data validation, maka secara magic dia akan baca I7 juga. Jadi kalau tadi kan I5 sampai I6 ya, sekarang secara magic ditambahin sendiri I7. Karena dia sudah jadi tabel. Oke ya. Nah, terus sekarang gimana yang ini? Yang makanan dan minuman. Ini pakai name.
terus kita konversi juga sebagai table. Ini malah sebenarnya lebih lebih nyambung secara logik, karena table dibaca sebagai name, tablenya berubah, makanya name-nya berubah juga gitu. Nah, ini kita select gini, terus insert table has headers, oke. Ini saya hilangin filter button. Nah, misalnya nih bihun gitu. Nah, sekarang ini tadi kan makanan ya. Bihun tadi kan belum masuk ya. Jadi sebenarnya harusnya tadi kita bikin table dulu terus baru ditambah bihun, tapi karena bihunnya sekarang masuk table, sementara di sini masih baca yang cuma sampai kue tiao, maka kita harus ada sedikit stepnya. Kita ubah dulu di validationnya, atau cara gampang ini tabelnya kita buat supaya mundur dikit lah ya. Kita delete table row. Jadi tabelnya cuma sampai kue tiao ya. Bener ya, di sini cuma sampai kue tiao. Nah, sekarang kita tambah di sini bihun. Dia sudah jadi table, sekarang baru kita tambah. Nah, sekarang bihun masuk ke table, dan di sini juga dia langsung masuk ke salah satu menu. Gitu deh. Terus misal minuman, ini kan belum ya, belum kita buat table. Misal kita tambahin kopi, maka nggak bisa langsung dia. Ya, sekarang kopinya kita delete. Yang ini kita ubah jadi table. Insert table. Oke, ini di off-in filter buttonnya. Nah, sekarang kalau kita pilih di sini, kita tambahin kopi tubruk gitu, dia langsung masuk ke tabelnya, dan dia masuk sebagai salah satu menu di sini. Ini sorry tadi salah caranya. Yes, jadi seperti itu teman-teman, bisa dicoba-coba sendiri. Sekarang karena di jenisnya untuk menu ini ada jajanan, maka sekalian aja ya kita tambahin di sini jajanan. Terus ada gorengan dan ada rebusan gitu ya simpelnya. Nah, cuma di sini ternyata tabelnya ke hijack sama minuman. Gimana caranya untuk netralin? Simple, kita bisa geser ini ya, siku yang ada di sini ke kiri. Jadi sekarang ini bukan bagian dari table manapun. Habis itu kita bisa ubah jadi table dengan insert table. Jadi di sini nama table has headers, ini namanya table jajanan, nggak ngikut ke tablenya minuman. Kita matiin filter buttonnya sekarang. Nah sekarang kita akan pakai ini supaya bisa dimasukin ke pilihan menu. Jadi ini misal jajanan ya. Di sini masih belum aktif nih, karena dia belum dinamain. Dia masih table aja. Kita pilih dari jajanan, gorengan, rebusan. Terus ini kita create from selection, top row name-nya, Nah, sekarang kalau kita lihat di name manager ada jajanan di sini ya. Isinya gorengan dan rebusan, close. Sekarang ini bisa kita pilih gorengan, rebusan. Dan kalau misal ini ada tambahan lagi nih, misal kacang. Maka di sini juga ngikut juga nih, kacang sekarang masuk ke menu jajanan. Jadi seperti itu. Kalau misal teman-teman pakai drop down list dengan validation, terus kemudian ada kemungkinan sering ngupdate tambahan menu gitu, atau tambahan di listnya, maka lebih bagus di convert sebagai table. Baik nantinya jadi name ataupun langsung diambil sebagai list. Gitu sih. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan, silahkan ketik di komen. Jangan lupa klik like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.